Akhirnya, di sini Om Leon mempertemukan Aquila dengan kakak kandungnya. Aquila tak bisa menahan tangisannya ketika ia dipertemukan oleh Om Leon dengan kakak kandungnya. Mohan pun sangat syok sekali ketika Aquila ternyata mempunyai kakak kandung. Dan yang lebih membuat Aquila syok adalah ketika ia mengetahui dari Om Leon jika ia adalah anaknya yang dititipkan oleh Bu Mayang. Selamat datang di channel Mokel Official, yang dimana channel ini akan terus membahas sinetron Asmara Genji. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi terupdate seputar Asmara Genji. Di sisi lain, Mohan dan Aquila telah menciptakan lagu bersama di Teras Cafe. Lagu yang begitu berarti bagi mereka berdua dan Six Play, nama band mereka. Karena di dalam lagu tersebut tersimpan banyak makna yang mereka tahu. Bagi Mohan, lagu ini adalah caranya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Aquila. Sementara bagi Aquila, lagu ini adalah bukti betapa besar perannya dalam hidup Mohan. Sebentar lagi mereka akan tampil di panggung untuk pertama kalinya di Teras Cafe. Sebagai manajer band, Aquila merasa sangat bangga dan bersemangat melihat kerja keras Mohan dan anggota band lainnya. Setiap latihan yang mereka jalani, setiap nada yang mereka mainkan, semakin membuat Aquila yakin bahwa mereka akan tampil luar biasa. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Aquila dan Mohan. Karena mereka belum juga menyatakan perasaannya secara langsung. Aquila tahu bahwa Mohan bukan tipe pria yang pandai merayu atau mengumbar kata-kata. Mohan adalah seseorang yang suka menunjukkan perasaannya lewat tindakan daripada kata-kata. Tapi tetap saja, di dalam hatinya, Aquila berharap suatu hari nanti Mohan akan mengatakan dengan jelas jika ia mencintai Aquila dan ingin mendengar langsung dari bibir Mohan tentang perasaan yang sama. Di sisi lain juga Aquila belum menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang mengintai mereka. Tante Rita yang telah diam-diam menggali informasi tentang Mohan kini semakin dekat dengan kebenaran. Ia telah mengetahui asal-usul Mohan. Jika Mohan berasal dari keluarga tidak kaya. Bahkan di sini, Mohan berasal dari panti asuhan. Dan jika seandainya Tante Rita sampai melaporkan hal ini semua kepada Ibu Mayang, ibunya Aquila, maka keadaannya bisa menjadi sangat sulit bagi Aquila dan Mohan. Bu Mayang akan dengan segala prinsipnya tidak akan tinggal diam jika mengetahui bahwa putrinya menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang jelas. Apalagi jika Mohan berasal dari panti asuhan dan keluarganya sangatlah miskin. Bagi Bu Mayang di sini masa depan Aquila sudah seharusnya dipersiapkan dengan baik. Ia ingin Aquila memiliki pasangan yang sepadan, seseorang yang memiliki status yang jelas, bukan seseorang yang hidup dalam ketidakpastian seperti Mohan. Aquila juga belum menyadari hal itu. Ia terlalu sibuk dengan band, dengan perasaannya kepada Mohan, dan dengan harapan bahwa Mohan segera mengungkapkan isi hatinya. Sementara itu Mohan sendiri belum juga mengetahui bahwa seseorang telah mencari tahu tentang masa lalunya. Ia hanya fokus pada musiknya, pada bandnya, dan tentu saja pada Aquila, orang yang selama ini ia kagumi dan cintai diam-diam. Namun waktu terus berjalan, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Jika saatnya itu tiba, Aquila dan Mohan apakah akan terus bersama? Apakah Mohan akan berani melawan segala rintangan demi tetap berada di sisi Aquila? Di sisi lain, kini dia semakin gelisah setelah mengetahui bahwa Zara telah memutuskan untuk mengikuti keputusan Mohan menolak hubungan dia bersama Jordan. Hal ini membuat dia merasa terancam, karena jika Zara terus bersama Fatah, maka harapannya untuk menikah dengan Jordan dan menikmati kekayaan Jordan akan sirna. Bagi dia, Jordan adalah tiket menuju kehidupan yang mewah, kehidupan yang selama ini ia impikan. Namun kehadiran Fatah dan Zara justru menjadi batu sandungan yang membuatnya kini harus berpikir keras untuk menyusun rencana yang lain. Ia tahu bahwa Fatah memiliki pengaruh besar terhadap Jordan, dan jika Fatah terus menolak hubungannya dengan Jordan, maka di sini ia tidak akan menikah dengan Jordan. Di sini pun dia mulai menyusun rencana-rencana baru yang akan menghancurkan hubungan Fatah dan Zara. Jika Fatah dan Zara berpisah, maka ia akan lebih leluasa untuk mendekati Jordan
tanpa ada yang menghalangi lagi. Dan di sini dia akan memakan senjata, yaitu Ale. Di sini dia akan menggunakan Ale sebagai perebut Zara dari Fatah. Karena di sini Ale pemilik teras cafe. Memang di sini Ale sudah memiliki ketertarikan kepada Zara. Ia tahu akan membuat Ale mendapatkan Zara. Meskipun Zara terus menolaknya, dia melihat ini sebagai kesempatan untuknya. Di sini pun Ale ragu bahwa tahu Zara mencintai Fatah. Namun di sini dia tidak akan menyerah. Ia terus meracuni pikiran Ale, mengatakan bahwa Fatah tidak benar-benar mencintai Zara, bahwa hubungan mereka tidak akan juga bertahan lama. Mohan akhirnya mengetahui jika Bu Guru Anita adalah dalang yang ingin mengeluarkannya dari sekolah. Mohan memang kini berada dalam situasi yang sangat sulit. Tanpa ia sadari, ada orang-orang yang diam-diam ingin menghancurkan masa depannya. Seseorang yang tidak suka melihatnya terus berada di tinta persada, bahkan atau dekat dengan Akila. Seseorang yang menginginkan Mohan menderita dan juga gagal. Orang misterius itu tidak bekerja sendirian. Ia bekerja dengan Bu Guru Anita, seorang guru yang seharusnya menjadi pendidik bagi Mohan, tetapi justru terlibat dalam permainan kotor untuk menyingkirkan Mohan. Bu Anita ingin memastikan bahwa Mohan dikeluarkan dari sekolah, entah dengan cara apapun juga. Namun di balik semua rencana jahat itu, ada satu orang yang berdiri di sisi Mohan, yaitu Fatah. Fatah yang berasal dari keluarga Fernandes, keluarga yang terkenal dengan kekayaannya dan pengaruhnya. Diam-diam mengambil langkah untuk melindungi Mohan. Fatah tidak ingin Mohan keluar dari sekolah, hanya karena ulah orang yang iri tidak menyukai Mohan. Tanpa sepengetahuan Mohan, Fatah telah membayar semua tunggakan sekolahnya. Tidak hanya itu, Fatah bahkan memastikan bahwa Mohan sampai lulus. Ia tidak perlu membayar uang sepeser pun lagi ke sekolah, karena semuanya telah ditanggung oleh Fatah. Tindakan ini membuat Bu Anita semakin pusing. Awalnya, ia mengira bahwa dengan kondisi ekonomi Mohan yang sangat lemah, apalagi Pak Hari tidak bisa membayar uang sekolah Mohan, ia akan mudah baginya untuk menyingkirkan Mohan dari sekolah. Namun, kini situasinya menjadi semakin sulit baginya. Bu Anita menyadari bahwa melawan Fatah bukanlah perkara yang mudah. Keluarga Fernandes memiliki pengaruh yang besar. Tidak sembarang orang bisa menentang mereka, apalagi melawan mereka. Dan Fatah bukan tipe orang yang bisa dikalahkan orang lain, apalagi menerima bantuan dalam bentuk seperti ini. Fatah sadar bahwa jika Mohan mengetahuinya, hubungan mereka akan semakin rumit. Fatah tahu betul seperti apa Mohan. Jika Mohan sampai tahu ia yang membayari semua biaya sekolah Mohan, maka bisa dipastikan Mohan akan sangat marah besar. Namun yang jelas, pertarungan ini belum berakhir. Bu Anita dan orang misterius itu yang berada di balik semua ini pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mencari cara untuk menyingkirkan Mohan. Dan mungkin mereka akan menggunakan cara yang lebih licik lagi dan berbahaya. Fatah hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Mohan bisa memahami niat baiknya. Mohan bisa memahami niat baiknya bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk merendahkan Mohan, tetapi untuk memastikan Mohan bisa belajar bersamanya dan bersama Akila. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.